What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini, gue akan membawakan kisah di kota Bandung. Kalau mengingat kata kota Bandung, pasti kita teringat di mana kota ini adalah tempat kita menginap bersama-sama. Apalagi kalian yang tinggal di Jakarta, pasti sering banget staycation bersama rombongan teman-teman kalian. Nah, tapi kalian yang pergi ke villa atau tempat penginapan di Bandung, kalian sering teringat gak sih kalau kita ke tempat baru, kita tuh harus meminta izin. Nah, hal inilah yang terjadi di dalam kisah ini. Salah satu dari rombongan ini lupa meminta izin sehingga mereka diganggu di tempat penginapan mereka. So, langsung aja gua akan membawakan kisah yang mengerikan ini. Pernahkah Anda mendengar bahwa ketika menginap di tempat penginapan, Anda harus minta izin dalam hati, mengatakan, "Permisi, daku mau masuk, tolong jangan ganggu dulu." Jika Anda baru pertama kali dengar ini, maka untuk seterusnya, apabila Anda sedang berpergian dan hendak mampir ke tempat umum, usahakan ingat untuk mengucapkan kata-kata itu. Tempat umum seperti apa? Contohnya, saat hendak masuk ke dalam kamar hotel, toilet umum, dan lain-lain. Karena kita adalah orang asing yang bisa saja kehadiran kita malah mengganggu seseorang yang telah lama menghuni tempat tersebut. Oke? Jadi pengalaman yang akan saya ceritakan sangat berhubungan dengan kata-kata di atas. Jadi langsung saja kita mulai. Untuk menyambut liburan tahun baru 2018, saya bersembilan teman-teman saya pergi ke Bandung selama 3 hari 2 malam untuk bersenang-senang. Kami menginap di villa random yang kami temukan melalui aplikasi. Villa itu mempunyai 2 kamar, 1 kamar yang besar dan mempunyai 2 ranjang size king, dan 1 kamar lagi mempunyai ranjang size queen. Masing-masing kamar mempunyai kamar mandi dalam. Villa tersebut mempunyai desain interior yang bagus. Tempatnya juga sangat nyaman dan bersih. Sudah sesuai dengan yang kami bayangkan. Foto-foto yang tertera di aplikasi maupun rupa aslinya sama persis. Jadi, para laki-laki tidur berenam di kamar yang paling besar, sedangkan saya dan 2 teman perempuan saya tidur di kamar yang kecil. Karena kamar laki-laki berisi 6 orang dan hanya mempunyai 1 kamar mandi, maka terkadang mereka bisa numpang ke kamar mandi yang berada di dalam kamar kami. Dan tentunya kami pun tidak masalah. Suatu ketika di malam hari, kami memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Jadi hanya memesan makanan melalui aplikasi dan berdiam di villa saja intinya. Dan saat itu, kami semua sedang berkumpul di ruang tamu, lagi asyik bermain kartu sambil mengobrol. Sambil bermain, saya dan 2 teman perempuan saya memutuskan untuk bergiliran mandi karena hari semakin malam. Dan tibalah giliran saya untuk mandi. Saat saya mandi, saya mendengar suara ketukan pintu dari luar sebanyak 2 kali. Saya berpikir itu adalah teman laki-laki saya yang mau numpang kamar mandi di kamar kami, namun tidak tahu kalau saya sedang mandi. Akhirnya, saya pun menyaut, "Ada aku." Nah, tidak ada yang jawab setelah saya mengatakan tersebut. Saya pun melanjutkan mandi. Namun, tak lama kemudian, ada suara ketukan pintu lagi, namun kali ini hanya 1 kali. Saya menyaut lagi, "Ada aku, woi." Akhirnya tidak ada lagi suara ketukan pintu sampai saya selesai mandi. Saat sudah berpakaian, saya keluar kamar dan bertanya kepada teman-teman saya siapa yang tadi mengetuk pintu saat saya sedang mandi. Saya hanya penasaran sih, bukannya mau melabrak orangnya. Dan ya, bisa Anda tebak kalau mereka tidak ada yang mengaku mengetuk pintu saat saya sedang mandi. Bahkan, mereka baru menyadari kalau saya tadi pergi mandi. Tentunya saya tidak percaya, karena teman-teman saya ini orangnya iseng semua. Bisa saja mereka semua telah sepakat untuk berbohong. Saya pikir, pasti saya sedang dikerjain biar saya jadi takut. Lalu, saya mendesak salah satu dari teman perempuan saya karena saya yakin jika mereka akan mengaku. Namun, saya cukup terkejut karena mereka mengaku bahwa selama saya mandi di kamar, tidak ada satupun di antara mereka yang pergi dari ruang tamu karena mereka tengah asik bermain kartu dengan hebohnya. Jadi sudah pasti
tidak ada yang iseng mengerjai saya di kamar saya tadi. Setelah mendengarkan fakta tersebut, saya jadi terdiam, berusaha mengingat kejadian yang baru saja saya alami lagi. Apa tadi hanya halusinasi ya? Pikir saya. Tapi saya cukup yakin itu bukan halusinasi, karena saya sampai mendengar 2 kali suara ketukan pintu tersebut. Saya masih berpikir positif, mungkin mereka masih berusaha untuk menakut-nakuti saya. Setelah itu, kami tidak lagi berbicara hal tersebut karena mereka menganggap saya hanyalah salah dengar, dan saya juga menganggap mereka berbohong. Kami melanjutkan aktivitas dan liburan kami seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Lagian, sampai acara menginap kami di Bandung selesai pun, tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi di villa itu. Lalu ketika kami sudah kembali ke Jakarta, saat itu saya masih merantau di Jakarta. Saya menceritakan pengalaman ini ke salah satu teman kursus saya. Di sini kita sebut saja dia si Akang. Si Akang adalah teman kursus saya dan dia bukan salah satu dari grup saya yang pergi ke Bandung. Sampai saat itu, sebenarnya saya sendiri masih berpikir kalau saya dibohongi teman-teman saya. Jadi saya iseng aja cerita ke si Akang kalau teman-teman saya yang ngerjain saya dengan mengetuk pintu kamar mandi di saat saya sedang mandi. Namun ternyata si Akang langsung paham tentang penyebab kejadian tersebut. Sebelum masuk villa, ada gak lo bilang dalam hati, "Permisi, Daku mau masuk. Tolong jangan ganggu Daku. Daku tidak ada maksud ganggu." Tanya si Akang seperti itu. Mendengarkan ini, saya bingung dengan maksud pertanyaannya. Nah, disitulah si Akang menjelaskan bahwa setiap mau masuk ke kamar mandi ataupun kamar hotel atau tempat umum lainnya, kita harus seperti minta izin kepada si penghuni untuk masuk ke wilayahnya dan menjelaskan bahwa kita tidak akan mengganggunya karena seperti yang saya jelaskan di awal, bisa saja kehadiran kita membuat dia merasa terganggu, kemudian jadinya malah mengganggu kita. Tentu saja saya baru tahu cerita itu. Selama ini saya sudah entah berapa puluh kali menginap di hotel maupun ketika traveling, namun tidak pernah mengatakan izin ini. Malah ini pertama kalinya saya mengalami hal tersebut lagi. Kalau menurut si Akang, mungkin saja saat itu si penghuni hanya iseng mengerjai saya, bukan mau ganggu. Kebetulan saya sedang di kamar itu sendirian, sehingga si penghuni hanya punya kesempatan untuk mengganggu saya. Mendengar cerita si Akang yang sebenarnya masuk akal, saya langsung jadi menyangkal. Oh, nggak kok. Emang salah denger aja kayaknya. Efek lagi showeran, jadi halu gitu dengan suara ketukan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah selanjutnya apabila hendak menginap di suatu hotel atau meminjam toilet, kita harus selalu minta izin kepada si penghuni agar tidak diganggu? Karena walaupun saya sudah pernah mengalami hal tersebut, saya masih suka lupa untuk minta izin. Apalagi jika menginap di hotel saat berpergian dan tidak terjadi sesuatu hal yang aneh. Nah, itulah cerita yang dibawakan oleh narasumber kita, guys. Nah, kalau ngomongin tentang izin pas kita masuk, khususnya masuk ke dalam hutan, ketika mau mendaki, naik ke hotel gitu ya, mau masuk ke kamar baru atau ke rumah yang kita nggak kenal, biasanya gue personal sih memang selalu meminta izin juga. Ini suatu kebiasaan yang udah diajarkan dari orang tua gue dari zaman dulu ya. Mereka mengatakan memang setiap tempat itu punya penghuni yang mungkin tidak bisa kita lihat, atau mungkin kedatangan kita ini bisa mengganggu mereka. Apalagi ya, dulu orang tua gue juga sering bilang, khususnya ketika kita pipis di tempat yang bukan toilet umum apalagi. Jadi kayak di samping pohon gitu, karena gue cowok ya, kencing di samping pohon gitu. Ini harus banget minta izin atau nantinya bisa digangguin sampai mungkin disentil sampai memar, guys. Dulu sih kata orang tua gue begitu. Dan teman gue juga ada yang menceritakan pas dia masuk ke dalam kamar mandi gitu kan, ini di satu hotel ya, dia juga sempat melihat satu penampakan di kaca gitu. Pas dia lihat, rupanya di kamar hotelnya itu memang lumayan berhantu, guys. Kenapa dia bisa percaya kayak gitu? Karena mereka berempat masuk ke dalam kamar hotel tersebut, posisinya tuh bener-bener berjejer banget. Jadi mamanya, dia, adiknya, dan si ayahnya. Tapi pada malam hari yang ketika mereka tidur, posisinya itu dibalik-balikin. Pokoknya si ayahnya itu bisa di posisi yang pertama, kemudian dia itu ada di posisi samping ayahnya lagi, dan ibunya di tengah, dan adiknya ada di pojok. Jadi bener-bener jadi random dan berantakan.
Nggak mungkin mereka berempat itu nggak sadar ngacak-ngacak pada malam itu guys. Karena mereka itu berempat satu keluarga, orangnya gampang banget terbangun. Di pagi harinya mereka terbangun dan kaget dengan situasi tidurnya posisinya berubah guys. Nah itulah kisah yang menurut gue bisa buat kita percaya kalau di setiap tempat tuh pasti ada penunggunya. Nah tapi gimana menurut kalian? Kan ada gak sih pengalaman kalian gak sempat minta izin atau kalian yang gak tahu malah diganggu seperti itu? Kalau kalian ada pengalaman-pengalaman seperti ini yang kalian pengen share di podcast Cerita Seram, langsung saja DM di Instagram gue ya guys ya. Nah itu dia konten hari ini guys. Inilah saatnya kalian untuk mendukung podcast Cerita Seram dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. So, gue Willy Kun mau minta izin untuk undur diri dulu di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita Seram. Willy Kun, sign out. See you guys.